Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang mau mau subscribe, silakan subscribe. Yang tidak mau subscribe, tidak usah subscribe. Intinya channel ini cuma ajang untuk share apa yang saya pahami saja tentang bisnis di pasar saham ya. Saya belajar, jadi kita cuma teman belajar. Saya bukan guru, jadi teman belajar saja. Oke? Baik, kali ini saya akan bicara tentang Porto Cap Tuyul. Porto yang sebetulnya fungsinya sebagai tuyul. Jadi saya kasih nama Porto Cap Tuyul. Porto yang selalu setia bawa uang ke majikannya. Iya. Kalau dulu kalau mau melihara tuyul teman-teman mesti ke Gunung Kawi. Kalau sekarang di pasar saham ada tuyulnya. Nah, Porto Cap Tuyul ini apa saja? Ya, kita ngerti saja. Pertama yang paling saya suka sebenarnya INDF, Indofood. Kenapa Porto Cap Tuyul, Pak? Porto Cap Tuyul ini lebih cenderung portofolio yang atau saham yang memberikan dividen lumayan gede. Jadi meskipun harga naik turun, teman-teman masih diberi keuntungan dari hasil dividen tahunan yang diberikan oleh portofolio tersebut. Jadi kayak ini contohnya Indofood, paling tidak teman-teman dapat sekitaran 250 sampai 300 perak per tahun per lembar sahamnya. Ini berapa persen, bro? Hampir 5%, 4,4%. Indofood ini salah satu saham perusahaan kuat yang tiap tahun dia memberikan dividen yang cukup besar, di atas 4%, cukup besar lah. Ini juga portofolio yang perusahaan yang fundamentalnya cukup kuat, sangat kuat malah bagi saya. Jadi buat teman-teman newbie yang memang khawatir atau bingung untuk memilih saham, Indofood bisa jadi saham pilihan teman-teman. Sebetulnya kisaran harga paling enak itu kalau harganya 6.000, patokannya itu kalau dia sampai di bawah 6.000 sikat saja. Wilayah sikatnya sampai 6.500. Jadi kalau 6.000 sampai 6.500 teman-teman bisa masuk. Kayak sekarang teman-teman bisa masuk cicil. Ada dividen yang menanti. Tuyulnya selalu bawa uang teman-teman tiap tahun dari dividen saham Indofood. Ini saham pertama, INDF. Saham yang kedua itu saya suka PTBA, Bukit Asam TPK. Ini harganya sekarang di 3.600-an. Wih, kemarinnya ambil di 2.000, asik ya, bro. Kalau kita mengacu ke sini, dia sebetulnya masih jauh, bro. Masih sangat jauh. Jadi ini saham tuyul yang juga sekaligus jadi saham swing. Jadi teman-teman dapat double manfaat dari PTBA sebetulnya. Harga sekarang masih jauh dari harga wajarnya. Dia juga kasih dividen tinggi. Dividennya berapa persen? Wow, 18%, bro. Dividennya 18%. Coba teman-teman lihat. Dividen yield 18,92%. Gila. Ini benar-benar saham tuyul, bro, yang posisinya masih berada di bawah. Ini perusahaan kuat juga.
Jadi kepemilikan pemerintah sekitaran 65 lewat Indonesia Asana Aluminium ini. Ya. PTBA saham cap tuyul kedua yang bisa teman-teman cermati, apalagi di harga sekarang. Ya. Kalau dia koreksi tanpa muatan lebih gede di bawah. Harganya masih jauh dari harga wajarnya, bro. Oke. Ini saham cap tuyul yang kedua yang bakalan bawa uang ke teman-teman, ke majikan saham. Saham cap tuyul ketiga itu saya suka Power. Saya sudah pernah bahas ini, Power. Labanya belum optimal. Ya, memang labanya belum optimal. Laba Power belum optimal, teman-teman. Power sekarang itu ya harganya masih bawah harga wajar lah, tapi labanya belum optimal terbentuk. Ini Power itu juga dividennya gede, teman-teman, 8,91. Ini yang saya suka dari saham Power. Ditambah sebetulnya kalau mengacu ke potensi laba yang sanggup dibikin itu sebetulnya bisa sampai 100 EPS-nya harusnya. Ini masih belum optimal terbentuk. Ada beberapa proyek masih belum selesai kalau nggak salah. Jadi potensinya ini bisa jadi saham potensial ke depan kalau mau disimpan. Saham Power. Plus karena harganya masih di bawah, ini bisa jadi ajang teman-teman untuk melipat gandakan uang, plus tiap tahun dia bawa dividen. Tuyulnya bakalan bawa uang dividen ke teman-teman tiap tahun. Ini saham tuyul yang ketiga, Power. Ya, saya pilihin yang kuat-kuat saja. Terus saham cap tuyul yang ketiga, ini udah ketiga ya. Saham cap tuyul yang keempat, saya pilihkan saham batubara lagi, BSSR. Ini juga saham tuyul, teman-teman. Dividennya gede, plus kalau mengacu ke stabilitas labanya terjaga bagus. Teman-teman bisa lihat EPS-nya luar biasa, terjaga bagus dari awal, dari tahun 2018 2019 terjaga bagus. Kalau mengacu ke net asset value per share-nya memang harga sekarang sudah jauh di atasnya itu, tapi kalau mengacu ke labanya maka masih jauh, teman-teman. Kita lihat dividennya berapa persen. Dividennya 13,18%. Gila enggak? BSSR. Ini saham tuyul, cap tuyul yang keempat yang bisa teman-teman cermati. Dia sudah koreksi dari hampir 6 ribuan sekarang ke 4 ribu. Ini juga bisa dicicil, teman-teman. Kalau nyicil barang itu teman-teman pakai money management yang baik, jadi teman-teman tidak terlalu khawatir. Akan lebih baik kalau konsepnya seperti ini. Teman-teman trading, ada keuntungan trading, misalkan teman-teman trading untung 500.000, beliin saham cap tuyul kayak gini. Sudahlah, nanti sahamnya bertelur dividen. Apalagi kalau posisi harganya masih di bawah harga normalnya, teman-teman juga punya potensi untuk mendulang kenaikan harganya. Jadi profit teman-teman jadi lebih profit ke depannya. Akan lebih bagus kalau kayak gitu. Jadi profitnya ditumpuk dibeliin saham-saham cap tuyul. Ini saham cap tuyul tipe kedua. Yang keempat, saham cap tuyul yang kelima, saya pilihkan dari CPO, teman-teman. Apa namanya? Smart. Saya pilihkan dari CPO. Smart TBK. Ini juga saya suka. Dia sudah naik jauh, Pak.
memang sudah naik, tapi kalau mengacu ke labanya, maka harga sekarang masih jauh dari harga wajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bakalan bawa uang ke teman-teman tiap tahun. Kalau nggak salah sekitaran berapa ya? Kemarin dividennya totalnya berapa tahun 2020? 295, 5% lebih tiap tahun dia bagi dividen. Dan itu juga potensi cuan teman-teman. Apalagi harga sekarang masih di bawah harga wajarnya. Plus kalau mengacu ke proyek pemerintah yang akan menggunakan bahan bakar B40, Smart ini salah satu perusahaan yang siap untuk mensuplai kebutuhan itu untuk kebutuhan BBM di dalam negeri. Itu potensi yang lainnya untuk saham Smart ini. Sebetulnya saham tipe cap tuyul ini banyak teman-teman. Saya pernah bikin yang perusahaan apa itu ya, yang emas itu, HRTA, harta karun. Saya pernah suruh untuk cicil HRTA. Ini juga salah satu saham cap tuyul juga teman-teman. Jadi dividennya juga sekitaran 5%, labanya konsisten bertumbuh. Ini asik buat value investor sebetulnya. Harga sekarang masih di bawah harga net asset value per share-nya, dividennya sekitaran 5%. Ini termasuk saham yang bisa dijadikan sebagai tuyul teman-teman juga, HRTA. Dan ada banyak yang lainnya, silakan nanti teman-teman cari sendiri. Saya bagikan 5 yang utama tadi plus HRTA, kalau mau juga tidak masalah. Itu saham-saham tipe cap tuyul. Kalau teman-teman mau trading di saham-saham tipe cap tuyul ini juga tidak masalah. Ini juga akan lebih membuat trading teman-teman menjadi lebih aman. Karena apa? Dibikin teman-teman tergerus karena harganya turun, teman-teman masih ada dapat profit dari nilai dividennya, dan itu akan mengurangi resiko dari kerugian tradingnya. Jadi resiko dari minus yang terbentuk karena teman-teman masih dapat dividen dari portofolio teman-teman ya. Itu saham-saham tipe cap tuyul. Saham yang lainnya, saham tipe cap tuyul yang lainnya silakan teman-teman coba cari sendiri, banyak, dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk jadi ATM uang teman-teman di pasar saham ya. Itu saja infonya, silakan nanti teman-teman cari yang lainnya juga. Silakan teman-teman bedah yang tadi saya paparkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.